Nah, tadi Mas Faris sempat menyinggung sedikit tentang keagamaan. Nah, saya jadi tertarik nih mau bertanya kepada Habib nih. Kalau menurut Habib saat ini, wajah Islam di Indonesia saat ini seperti apa ya Habib ya? Ya, ngobrolin wajah Islam, paling tidak bagi saya ada dua tarikan kalau di kalangan anak muda. Yang pertama ada tarikan kepada tren yang disebut dengan hijrah, yaitu tren beragama yang mencoba menggelorakan keberagamaan yang berfokus kepada ritualitas. Jadi dari dulunya nggak sholat subuh menjadi sholat subuh berjamaah di masjid misalnya. Dari dulunya sholat subuh jam 8 pagi, sekarang sudah mulai sholat subuh jam setengah 5 di masjid berjamaah. Ada tren beragama yang itu. Di sisi lain, tapi ada tren yang juga besar di mana orang sudah mulai jenuh bahkan marah kepada agama. Ini yang kemudian memunculkan anak-anak muda yang secara KTP dia seorang muslim tapi sudah tidak menjalankan agamanya, dia agnostik bahkan dia ateis. Misalnya eh, ada satu grup website yang dibuat untuk mendaftarkan diri sebagai ateis Indonesia beberapa tahun yang lalu, mungkin tahun 2019, 3 tahun yang lalu, itu anggotanya sudah 1460-an dalam setahun. Artinya itu kan orang yang mendaftar, belum lagi yang nggak mendaftar, belum lagi yang Ya. agnostik, belum lagi yang sekuler gitu. Ya sudah agama ya agama tapi sudah gak menjalankan. Belum lagi yang STMJ, sholat terus maksiat jalan gitu. Sudah gak jelas itu. Nah, itu juga menjadi tren dan itu bukan hanya di Indonesia. Bahkan di Saudi sekalipun riset-riset menyebutkan 15% orang Saudi itu khususnya anak mudanya sudah tidak menjalani agama dengan baik. Bahkan 5% itu sudah agnostik dan ateis. Riset-riset yang lain, misalnya Pew Research itu menyebutkan di Turki fenomenanya sama, di Afrika fenomenanya sama. Nah, ada dua tarikan. Nah, dua tarikan ini menurut saya problemnya sama. Dua tarikan anak muda ini. Yang pertama, yang tren hijrah ini, problemnya beragama dengan kaku. Imannya tidak dirayakan. Sehingga dia sholat berjamaah di masjid, saking khusyuknya sampai keluar masjid, mukanya masih belum bisa senyum. Lantaran saking khusyuknya itu dalam sholat. Kemudian dia beragama dengan sangat eh, kaku, dengan sangat tegas, bahkan dalam beberapa hal dengan sangat keras. Bahkan riset PPIM tahun 2021 yang dilakukan pada Oktober kemarin, itu menyebutkan mereka itu konservatif yes, ritual no. Bahkan nggak sholat subuh jam 8 pagi, tapi kalau identitas politik Islamnya itu diganggu gugat, amuk-amuk mereka itu di timeline gitu. Nah ini satu tren yang kemudian menyebabkan Islam tidak dirayakan, tapi dijalani dengan penuh berat hati sebagai beban sehingga mereka capek dalam beragama. Nah, problemnya adalah mereka tidak merayakan imannya dan agamanya. Begitu juga yang agnostik. Yang agnostik karena ngelihat yang sekuler, yang ateis, ngelihat orang itu kok pergi ke masjid, isinya marah-marah, penuh kebencian. Akhirnya mereka menjauh dari agama. Kenapa? Karena mereka tidak pernah melihat, menemukan, dan merasakan agama yang asyik. Agama yang menggembirakan. Agama yang menjadi solusi bagi seluruh masalah-masalah mereka. Dari dikejar pinjol sampai introvert dan overthinking di malam hari. Gitu. Nah, dua ini masalahnya sama. Islamnya, agamanya, imannya itu tidak bisa dirayakan. Sehingga kemudian mereka yang satu ya berislam tapi secara kaku, gak asyik, yang satu menjauh dari Islam karena dilihat Islam itu kaku. Nah, karena itu penting apa yang ditulis oleh Mas Faris ini, merayakin iman untuk kemudian memberikan kabar baik kepada dua kelompok ini. Kepada kelompok yang hijrah itu, woi, lu tahu nggak bahwa agama itu
Gak sekaku itu. Agama itu bisa dirayakan, bisa dijalani secara enjoy gitu. Sehingga kamu kalau mau healing gak perlu ke Bali atau Lombok, bisa ke masjid untuk healing gitu. Nah, kepada yang agnostik, sekuler, ateis itu juga ini kabar baik bahwa ternyata bisa loh saya tetap beragama tapi tetap asik hidup saya gitu, tetap menyenangkan, tetap menggembirakan. Nah ini fenomena di anak muda yang saya rasa buku ini menjadi menarik dan penting untuk kemudian menarik kembali anak muda ke core beragama yang benar gitu. Agama dengan perayaan. Kalau yang hijrah agar di-upgrade agamanya gak cuma soal ketegasan tapi soal perayaan, sehingga insya Allah nanti pas Valentine mereka tidak lagi mengharamkan perayaan Valentine dan membagikan coklat kepada yang terkasih. Begitu juga bagi kelompok yang agnostik, ini untuk kemudian mengajak mereka kembali beragama, bahwa ternyata agama itu bisa dijalani secara asyik gitu. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.